Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan beberapa tayangan di mana Refly Harun, Said Didu, Rizal Fadila, sepertinya ketiga orang ini semakin stres dan frustasi menghadapi Pak Jokowi serta keluarganya. Karena kan target mereka dari awal pasca Pilpres 2024 ingin mengadili Pak Jokowi dan juga memakzulkan Gibran. Tapi sampai detik ini tidak pernah tercapai. Dan kalau kita dengarkan orasi Refly Harun, katanya targetnya di 20 Oktober, 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Tapi kalau saya pikir sih mereka tidak akan bisa memakzulkan Gibran, apalagi mengadili Jokowi. Malah klien Refly Harun yang akan lebih dulu dibui teman-teman karena kasus ijazah. Nah makanya Refly Harun fokus aja, simpan tenaga dan pikiran Anda untuk menghadapi ijazah di pengadilan, biar Anda bisa menyelamatkan klien Anda, biar nggak kayak Koji Nudin. Mending seperti itu. Nah selain itu teman-teman, saya juga punya tayangan di mana Ibu Eli Daneti, penasihat hukum dari Egy Sujana, berhadapan langsung dengan Azam Khan di salah satu stasiun TV. Ya kalau di video sebelum-sebelumnya Ibu Eli sudah pernah menuduh kalau Azam Khan diduga menyerobot tanah orang. Nah sekarang debat panas apa lagi nih yang terjadi? Nanti kita simak videonya ya. Nah terakhir kita akan menyaksikan bagaimana Roy Suryo sepertinya makin terdesak dan tidak tahu lagi harus berbuat apa. Karena ya balik lagi kasus ijazah ini sebentar lagi akan ke pengadilan. Dan Roy Suryo mengatakan kalau pelimpahan berkas polisi ke kejaksaan itu katanya cacat. Waduh, setakut itukah ada ke pengadilan? Nah sebelum kita mulai jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Ayo kita buktikan bisa menangkap Jokowi, bisa mengadili Jokowi, mendesak proses Jokowi, bisa menurunkan Gibran. Yang kita Kasian banget orang tua ini ya. Pertama, Kasian loh. karena ini sumber penyakit. Sumber penyakit di mana-mana nanti. Dan sekarang sudah terasa kan rembetannya. Jadi amputasi Jokowi. Yang kedua amputasi Gibran. Kasian sekali loh orang ini. Kasian loh. Gibran harus diamputasi ini. Kalau enggak juga ini sumber penyakit yang merembet kemana-mana. Saya kira ini yang kedua. Ya seperti yang sampaikan tadi, prioritas kita tangkap adili Jokowi, maksudkan Gibran. Tapi Gibran juga kalau sudah dimaksudkan, tangkap adili juga. Jangan enak-enakan begitu. Jangan dibiarkan perilaku begini merusak negeri. Tolong anak bapak ini mana nih? Tolong jemput dulu. Ini sudah ngawur ini orang ini. Kayaknya isi kepalanya tuh sudah tidak sinkron teman-teman. Coba dijemput bawa pulang orang ini. Aduh, ngawurnya terlalu banyak gitu ya kan. Harus juga diadili juga. Kita bicara mengenai bagaimana mengakhiri Jokowi di sini. Mengakhiri Jokowi di sini. Kalau kita semangat adili Jokowi dan lain sebagainya. Proses pengadilannya itu lama kalau tidak ada gerakan yang luar biasa. Asik. Mau aksi kah? Kita menyuruh bolak-balik nanti kepolisian, periksa bolak-balik kejaksaan dan lain sebagainya. Kayak Pak Harto sampai mati nggak diadili juga. Nggak usah kau banyak alasan. Gampang saja, kau bawa bukti aja ke polisi atau ke KPK. Bawa bukti gitu, jangan cuma omong-omong. Kalian ini yang besar itu cuma semangat dan omongannya doang, mulutnya doang yang besar. Kan gitu. Bahkan dibacakan tuntutannya pun tidak. Sementara dia masih di sini. Dan mohon maaf, cikal bakal kekuasaannya masih kuat mengakar di sini, ya kan? Kita menghilangkan ke penguasa Orde Baru, tapi kita tidak menghilangkan akar yang kuat. Nah, sekarang bagaimana kemudian menghilangkan pengaruh Jokowi sampai ke akar-akarnya? Kalau misalnya pengadilan itu bisa jalan secara mulus dengan gerakan rakyat, it's okay. Tapi kita cari alternatif lain. Nah, ini alternatif lain diceritakan oleh Rocky juga, saya kira ya. Salah satu dari RFT, begini, Pak Jokowi ini lagi sakit sekarang. Diperkirakan sakitnya itu sangat luar biasa.
sangat luar biasa. Jadi bahkan ada yang Pak Jokowi sehat kok. bisa endgame lah, kira-kira begitu. Awas, Coba nanti lihat, dengan kau yang karena endgame. autoimunnya itu makin lama makin sulit. Dan secara teoritis, maaf kata, termul itu nggak ada. Halo, dengarkan dulu sebentar. Gak ada yang dengerin dia ngomong. Kita bukan ternak wowo, tapi kami adalah ternak kedaulatan. Ternak kedaulatan. Itu jadi jangan sampai menyatakan berkumpul, Aduh. pasti termol menyatakan wah ini berubah jadi teror. Tidak. Kami adalah ternak kedaulatan. Kalian yang merampas kedaulatan kami akan hadapi. Asik. Kalau di dalam sama agendanya, alhamdulillah. Kalau nggak sama, nggak apa-apa, kita jalan beda. Clear. Jadi itu saja. Nah, itulah kita lama berpikir agenda apa yang sama. Ketemu saya bahwa ini kedaulatan yang diambil karena merusak negara ini adalah pedagang kedaulatan. Pedagang kedaulatan. Ya, kalau kita lihat teman-teman ya, Said Didu, Refli Harun, ini orang-orang pecatan semua nih. Orang-orang pecatan yang mungkin masih menyimpan sakit hati gitu ya kan. Kalau Rizal Fadila mungkin tidak kebagian kue gitu. Dan pedagang kedaulatan yang paling tinggi adalah di partai politik. Itulah pedagang kedaulatan. Itu molnya pedagang kedaulatan. Yang bener ngomongnya Pedagang Didu. kedaulatan kedua ada di Parcok. Pedagang kedaulatan ketiga ada di Parjo. Parjo partai Parjo. itu aja juga di situ. Bukan Iya partai. Parjo. Ya, ada juga ya Pak Narko kan. Dilaporkan atas pencemaran nama baik dan juga fitnah. Nah, tapi klaimnya itu adalah kritik. Menurut Anda, apa yang menjadi batasan kritik dan juga fitnah dari apa yang disampaikan oleh... Jadi gini, Maaf sebelum bicara, saya juga ingin legal standing karena Bu Neti, nanti kita kasih Pak kesempatan Azam untuk kan Bu Neti ya. kalau untuk atas nama klien saya nggak mau. Kenapa? Tapi kalau untuk memberikan edukasi atau sekedar debat boleh. Karena apa? Tapi kalau dia bukan tidak ada haknya untuk mengatasnamakan kliennya Roy Suryo, dia tidak ada. Gimana Pak Azam? Apakah benar? Ini Ibu dapatkan dari mana Ibu? apa saya harus bawa surat kuasa? Ini Ya, bukan harusnya. pengadilan, ini Ya. bukan kepolisian, ini Ya. bukan kejaksaan, ini bukan sidang. Ini edukasi. Oke. Ya, tapi Itu yang harus kita ketahui. punya Jadi tidak ada punya legal kewajiban. standing. Oh ya, kalau legal harus standing punya legal standing loh. Gitu loh. Karena menurut ketuanya Girsang Jamada Girsang ini selain dari ini bukan kuasa Untuk hukum. kasus ini? Iya. Untuk kasus ini? Enggak, atas Enggak, nama Roy begini, Suryo. kita ini diundang oleh TV One Ya. dalam konteks Sikat, untuk Bu Eli. menjelaskan, Sikat aja. Oke. diminta kan begitu. Boleh, Kita nggak apa-apa, bukan tapi jangan bawa nama, dalam bawa PH. justifikasi. Oke, jadi baiklah. maksudnya dalam arti Ibu Neti keberatan kalau Pak Atas Azam nama disebutkan klien. ini Atas nama kuasa hukum. Ya kuasa hukum atau atas Kasihan nama klien. Khalil. Oke, tapi kalau Kalau Kasihan dia punya Khalil. pendapat hukum atau memberikan edukasi dasar-dasar hukum, kita senang. Oke. Boleh, Kita iya, kasih iya. kesempatan. Bang dikatakan diperiksa begini tidak, diperiksa begini tidak, diperiksa begini tidak ada apa yang kami lakukan pada tanggal 22 Januari tahun 2025 yang lalu. Apa tuh? Saya Apa nggak ada tuh? di situ, saya nggak ada di tempus itu, Oke. saya nggak ada di lopus itu. Ya. Yang ada di situ adalah yang klaster yang. Jadi apa-apa yang ditanyakan itu semuanya terjadi pada klaster yang satu. Kami diperiksa Klasternya dengan Bang itu. Egy ya? Iya, Oke, kami oke. tidak ada di peristiwa itu, gitu loh. Oke. Pertanyaannya soal itu. Jadi kan ini aneh kalau ini terus kan cacat itu. Oke. Jadi nanti jaksa kalau melihat yang jaksanya benar akan melihat wah ini kayak gini jawabannya Jaksanya bener. tidak ada di tempat, jawabannya tidak mengetahui, jawabannya tidak tahu. Loh kok terus ini gimana nih penyidik melakukan Baik. ini? Kami Iya. tangkap. Gimana, Mas? Ada aja ngelesnya orang ini. Udahlah katanya kau punya bukti banyak. Udahlah ke pengadilan aja sana. Pembuktian. Kok sekarang pada takut ke pengadilan? Kenapa ini, ha? Apakah penelitian kalian itu abal-abal sebenarnya, ha? Kan ini yang menjadi pertanyaan. Kalau kalian ini yakin dan percaya dengan penelitian kalian bahwa ijazah Pak Joko itu palsu, ya udah tarung di pengadilan. Jangan takut. Ngomong-ngomong berkas dilimpahkan ke kejaksaan cacat lah apalah. Ya udah, apaan sih orang-orang ini? Dibilang tadi kalau jaksanya bener lah. Emang ada jaksa yang nggak bener? Ya ada, tapi tidak banyak. Tapi masa jaksa yang memeriksa kasus dan berkas Anda dibilang nggak bener kalau dia nanti melimpahkan ke pengadilan? Ini kocak orang-orang ini. Semar, Anda sendiri menyambut tidak dengan adanya pelimpahan berkasnya Mas Roy
Tifa dan juga Bang Rismon ya, berarti Ya. 3 tersangka itu ya. Ya kan sejak awal mungkin saya beberapa kali bicara di Kompas TV bahwa nggak perlu didesak-desak itu kan nanti sampai di ujung. Nah sekarang sudah disampaikan oleh penyidik bahwa itu dilimpah ke kejaksaan. Tinggal nanti kejaksaan apakah sudah menilai bahwa ini lengkap atau tidak P21 masuk kendali di kejaksaan. Nah jadi kalau misalnya Roy Suryo dan kawan-kawan itu melihat proses ini masih ada celah bahwa itu mungkin saja tidak berlanjut dalam proses peradilan, itu nggak apa-apa juga. Karena menurut saya dalam posisi Roy Suryo dan kawan-kawan itu posisi yang sangat tidak enak. Dalam posisi yang di ujung tanduk. Orang mau masuk proses peradilan dengan ancaman hukuman yang tidak main-main, itu yang dibayangkan itu adalah bagaimana dia divonis misalnya nanti dan harus ditahan dalam penjara misalnya. Jadi Anda mendesak untuk Bang Masrur ditahan. Jadi maksud saya kalau itu dipikirkan bahwa akan ditahan dengan sel yang 1x2, banyak tikusnya dan sebagainya, makan gak enak. 1x2 itu kalau saya innalillahi. Harus membesarkan hati. Bentar lagi mungkin, bentar lagi. Membesarkan hati dan membesarkan terus bahwa masih ada peluang-peluang untuk lolos. Jadi menurut saya wajar aja, tapi pada titik tertentu ketika peluang itu sudah tertutup dan ketika vonis sudah diketok palu gitu ya oleh hakim, mau tidak mau kan harus dijalani juga sanksi pidananya, dan kalau dijalani ya tidak enak. Makanya saya selalu mendoakan sama Roy Suryo dan kawan-kawan semoga tabah dan kuat menghadapi ujian berat ini gitu. Ini ujian yang nggak gampang loh, Mbak. Oke. Nggak salah saya 4 atau 5 pertanyaan dari beliau. Kenapa dulu bersama, sekarang kok jadi permusuhan? Kita tidak ada niat untuk bermusuhan. Maaf tadi Pak Zamkan juga menceritakan tentang IKN. Saya ini fight kalau membela klien. Dia klien saya. Dia mau dipenjara. Demi Allah, demi Rasulullah, siang malam saya bukan. Tolong dengar dulu. Saya nggak suka berdebat. Kalau berdebat saya nggak mau. Jangan bicara begitu. Silakan tadi kamu diam. Ketua timnya Budi. Budi itu kami yang bawa. Kamu baru kenal Budi. Boleh kita fokus ke kasus ini Jangan ya, Bu, bilang kamu kenal Budi. Saya kenal Budi udah puluhan tahun. Ya, tapi kan Bang Egy yang bawa. Sama Jawa Timur. Jangan dong, jangan. Boleh panggil sekarang Budi. fokus apa yang ditanyakan. Bukan. Ibu Neni, kita fokus dulu ke kasus ini. Ya jangan membantah. Kamu malu ya? Enggak ada. Kamu malu ya? Kamu ditahan, saya pengacaranya. Kita Terima kasih kamu. Oh, terima kasih udah dulu. Dulu terima kasih, tapi kamu etika kamu nggak bagus. Bapak Ibu, boleh kita fokus ke dalam kasus ini? Boleh. Jadi begini, jadi ketika kita sampaikan bahwa saya itu fight membela klien satu, yang kedua tanpa ada tabayun, tanpa ada klarifikasi, apa dasar hukumnya Bang Egy ke sana, mereka langsung mengejas dan memberikan masalah-masalah yang negatif, ujaran atau statement yang negatif terhadap Bang Egy dan DHL maupun saya. Saya sampaikan di sini awal permulaan pelaporan ini perkara ijazah ini adalah Bang Egy. Semua Bang Egy yang bawa, klaster 1 ya, Bang Egy yang bawa. Klaster 1 ya? Ya, dan termasuk Pak Zamkan. Semua adalah Bang Egy. Kemudian ketika persidangan itu selesai, ijazah tidak diperlihatkan, kliennya ditahan, kemudian Bang Egy buat LP, ternyata nggak terima, akhirnya Dumas. Tujuan Bang Egy dasarnya, kenapa ijazah tidak diperlihatkan, klien saya ditahan. Kemudian dia mau bertanya kepada UGM, adakah ijazah SMA itu di UGM? Tidak mengurus ijazah S1. Oke, Bu Neti. Intinya adalah yang dilakukan oleh inisiatif pribadi dari Egy Sujana ke Solo itu ya semata-mata karena ada kemanusiaan. Ya, kami dari relawan 100% kita tidak setuju tentang restoratif justice. Karena di situ ada 3 juga teman kita relawan yang melaporkan itu, ya kan? Tapi kita melihat bahwasanya ini adalah yang diutamakan oleh kemanusiaan, yang dibutuhkan oleh Egy Sujana agar dapat melanjutkan pengobatannya dia di luar negeri itu. Itulah yang dikedepankan. Bahwasanya apa yang dilakukan dikatakan bahwa itu diorkestrasi oleh Pak Jokowi dan sebagainya. Omong kosong untuk itu. Jadi Anda tidak percaya dengan tuduhan tidak ada tuduhan seperti itu yang dikatakan geng Solo itu adalah fitnah. Saya katakan itu karena apa?
Hari Selasa kami bertiga juga di sana, kita mengatakan, Pak, apakah ada RJ lagi? Buat kami tidak ada RJ lagi, Pak. Dan kami hari Rabu, kami rapat semua, seluruh relawan, pentolan-pentolan relawan, tidak ada RJ buat mereka. Dua peristiwa yang membuat PSI yakin bisa menguasai Jawa Tengah di pemilu atau pemilihan 2029. Yang pertama adalah gubernurnya, dari segi gubernur. Yang kedua adalah dari segi presidennya. Tapi dua hal ini kan eksekutif dan berkoalisi dengan partai-partai lain. Nah, kalau mau menjadi kandang gajah, PSI kan harus bergerak sendiri nih untuk bisa menguasai Jawa Tengah. Ya, bagian daripada itu kan diawali dengan Pak Prabowo ini menang. Nanti Bung Adi melengkapi. Pak Prabowo ini menang diawali dengan kemenangan Pak Jokowi 2 periode loh. Gitu loh. Ya, Pak Prabowo ini menang diawali oleh kemenangan Pak Jokowi 2 periode sebelumnya. Dan basis itu, basis pemilih Pak Jokowi juga Jawa Tengah. Dan hari ini Pak Jokowi adalah bagian dari kami, beliau adalah patron kami, dan sudah menyampaikan, saya akan mendukung full PSI. Dan saya akan bekerja keras untuk itu. Di samping kami juga tentu melengkapi ya struktur kami sampai ke tingkat paling bawah, mesin tempur ini bergerak. Nanti kita lihat 2029 apa kata Adi Pray tentang sukses yang akan diraih oleh PSI. Di 7 orang saksi ahli itu adalah Rocky Gerung. Rocky Gerung. Ahli filsafat, ya nggak tahu mau diambil keahliannya dari sisi mana. Kalau dari tinjauan hukum, yang relate dengan kasus ini apa kira-kira filsafat? Kalau saya lihat ini dari kedunguan ini. Ya! Dari kedunguan ya kan, dari kedunguan. Dia apa mana? Dari kedunguan. Kan titik yang ngomongnya ngono. Iya, udah kasusnya dungu, dugaannya dungu, ahli-ahlinya dungu misalnya. Nah sekarang gini loh Pak. Iya. Kenapa saya ngomong tadi kayak gitu? Lah ini kan persoalan kan aspek pidana. Apa hubungannya ke filsafat? Itu saya katakan sesuai dengan keilmuan itu enggak ya? Terus saya mau kau jelaskan tuh apa? Maka saya bilang cocok. ini peristiwa pidana yang menjelaskan ahli oncom. Ya gimana mau nyambung? Ini beneran ini sekarang ini. Lah iya terjadi ini. Bilang, titik kan ngomong ngono kan? Iya. Bego opo gitu loh. Nah akhirnya nanti pemeriksaannya nggak jauh dari situ nanti. Iya. Kan kacau nih kan? Iya. BAP ini model apa itu? Wah, ini Bapak perlu ngintip ke penyidik ini yang bisa ngintip Bapak ini. Besok saya kesini lagi untuk minta bocorannya. Kamu BAP apa Rocky Gerung gitu. Tapi saya yakin. Iya. Karena penyidik kan selektif tuh. Selektif dia. Dia pertama sekali bertanya posisi daripada ahli ini. Bapak sebagai apa? Posisi sebagai apa? Keilmuan Bapak apa? Mana sertifikasinya? Sesuai dengan pokok materi perkara nggak? Kalau nggak sesuai nggak bakal diterima. Lo kamu menjelaskan apa tentang masalah pidana ini kalau bukan kau ilmunya di situ? Nah, dugaan saya begini Pak, ini dugaan. Nanti mohon Bapak dianalisa. Karena tadi diucapkan oleh Refli Harun bahwa tahu kan Rocky Gerung yang cukup fenomenal dengan bajingan tololnya. Nah, dugaan saya dia ngomong bajingan tolol saja tidak bisa dijerat dengan hukum. Mungkin dugaan mencoba itu akan dibandingkan dengan case ini. Dugaan saya Pak. Seperti apa Bapak menganalisisnya? Apa? Capek katanya. Jangan sampai dituangkan dalam materi pemeriksaan. Saya yakin nggak bakal dituangkan sama penyidik. Mana ada dalam penyidik pidana bajingan tolol itu kan? Yang ngomong mendahului itu berarti tolol kan gitu. Iya. Ya kan nggak mungkin lah. Masa mau diajarkan masyarakat kita jadi bodoh dengan istilahnya itu kan kena kebiasaannya tuh. Dikirain tuh kebanggaan loh Pak Agri. Iya. Soalnya 2 kali diucapkan, satu ke Pak Jokowi, lolos waktu itu, nggak kejerat hukum. Kedua kemarin ke Pak Prabowo. Menurut hemat saya, jangan coba-coba di undang-undang yang baru ini. Di undang-undang baru ini ketat. Menohok kepada fisik seseorang, dan menohok kepada integritas seseorang, itu kena. Makanya jangan coba-coba, jangan sembarang ngomong. Makanya saya bilang, kok masyarakat dicekokin dengan budaya-budaya kayak gini. Kita berbudaya loh, Pak Agri.
Kita ada bangsa Indonesia yang punya adab. Kok diajarkan seperti kayak gini? Nah ini. Nah, sekarang mau jadi ahli seperti kayak gini gimana? Nggak rusak negara. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan gimana menurut kalian tentang orasi-orasi dari gerombolan pembenci Pak Jokowi, yang sepertinya kalau kita lihat mereka ini mulai stres, mulai frustasi karena menghadapi seorang Pak Jokowi yang dari dulu, dari beliau menjabat, digoyang-goyang, difitnah, tuduhan liar, sampai detik ini loh. Mungkin kalau kita hitung-hitung sudah lebih dari 10 tahun Pak Jokowi diserang oleh orang-orang ini. Cuman ya balik lagi, ya mungkin namanya orang baik gitu ya kan, ya celahnya nggak ada teman-teman. Mungkin mereka ini menganggap Pak Jokowi korupsi, Pak Jokowi punya kasus hukum, makanya mereka mau mengadili Pak Jokowi. Padahal kan tinggal bawa bukti-bukti itu ke polisi kah, ke KPK kah, kemana kah. Bongkar bukti-bukti itu di ruang publik kah, biar orang mengetahui, oh iya memang benar korupsi. Tapi sekarang sampai detik ini mereka tidak bisa membuktikan apapun. Abraham Samad pernah melaporkan Pak Jokowi ke KPK, tapi dia tidak mau membawa bukti. Ya sehingga kasusnya tidak bisa dilanjutkan teman-teman. Dan memang kira-kira kasus korupsi apa yang bisa menjerat Pak Jokowi? Nggak ada. Walaupun beberapa ex-menteri dari beliau selalu menyebut nama Pak Jokowi. Cuma kan ya Pak Jokowi kemarin sudah mengatakan, saya tidak pernah menginstruksikan untuk melakukan tindak pidana korupsi. Pak Jokowi menginstruksikan ya contoh begini teman-teman, di perusahaan ini kan ada direkturnya, ada hierarkinya lah. Kalau yang paling atas sudah memerintahkan ke bawah, coba kau begini, coba kau ini, coba kau ini. Ya kalau bawahannya itu bertindak korupsi atau bertindak keliru, salah, ya bukan salah atasannya dong. Atasan kan hanya memberikan arahan. Ya bawahan ini yang mengeksekusi. Ya kadang yang mengeksekusi inilah yang berbuat konyol, yang berbuat di luar nalar. Tapi masa ya direkturnya yang harus kita hakimi? Kan nggak bisa. Ini kan yang harus dihakimi orang-orang yang berbuat konyol, teman-teman, yang berbuat korupsi. Atasan mah ya hanya memberikan arahan, hanya memberikan instruksi. Makanya kadang kalau ada yang bilang, wah menterinya korupsi, berarti Jokowi korupsi. Ya, apakah sekarang kita mau bilang korupsi-korupsi yang dilakukan oleh Menteri Pak Prabowo terlibat? Kan nggak mungkin teman-teman. Pak Prabowo tidak terlibat sedikit pun. Ini semua pure dari langkah-langkah yang diambil oleh menteri-menteri beliau. Dan ya, walaupun saya ngomong begini nanti ada yang komen, lu belain Jokowi, lu termul, ya terserah gitu. Kita melihat kasus ini dengan objektif, jangan dengan emosi, kebencian, dan lain sebagainya. Dan sepertinya Roy Suryo juga sudah di ujung tanduk, sudah terdesak, tidak tahu lagi harus berbuat apa-apa, hanya mengkritisi pelimpahan berkas dari polisi ke kejaksaan, dan sepertinya sebentar lagi di pengadilan teman-teman ya. Sebentar lagi kita akan menyaksikan sidang kasus ijazah Pak Jokowi. Semoga cepat P21-nya. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.